Kepemimpinan itu harus tumbuh dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau pemimpin itu dari dalam keluar, maka dia tumbuh potensinya tadi. Sementara setiap manusia punya potensi kecerdasan, itu ada 4 kecerdasan. Yang pertama ada IQ, intellectual quotient, kecerdasan daya pikirnya. Maka dia suka belajar, suka membaca, tidak berhenti untuk belajar. Bagi mereka yang akan mempersiapkan dirinya di masa depannya sebagai seorang pemimpin, kebutuhan utamanya adalah menambah banyak pengetahuan. Sehingga pasti tidak males gitu ya kesehari-hariannya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Taufik Rahman bisa kembali membersamai sahabat-sahabat Mireng semua di agenda yang dipersembahkan oleh PT SBCR Surabraja. Mireng midang bareng bangak menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat yang istimewa, menjadi pemimpin merupakan harapan dan impian banyak orang, bahkan diperebutkan oleh banyak orang dan mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk memperebutkannya, ratusan hingga miliaran. Bahkan setelah memimpin tidak cukup memberikan dampak yang signifikan. Di mana yang salah? Bagaimana sih arti dan makna kepemimpinan? Nah, tema malam hari ini kita akan bahas kepemimpinan. Seperti apa penjelasannya, kita undang saja motivator sekaligus tuan rumah dari Midang Bareng, Bang Ha. iya. Terima kasih. Terima kasih. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tema kepemimpinan. Definisi kepemimpinan sangat banyak sekali, tetapi saya akan ambil dari salah satu penulis Stephen R. Covey. Beliau mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan kepada orang lain tentang potensi dan bakat mereka dengan sangat jelas. Hingga mereka bisa melihat potensi dan bakat itu, lalu meyakininya dan bertindak sesuai dengan yang diyakini untuk mencapai tujuan. Nah, karena mengkomunikasikan kepada orang lain tentang bakat dan potensinya, maka sang pemimpin harus bisa melihat bakat dan potensi itu. Nih, pada diri manusia itu ada bakat-bakat potensi. Yang pertama, secara fisik itu jelas sekali ada potensi bakat. Bisa jadi secara akal dia tidak punya banyak pengetahuan, tetapi secara fisik luar biasa. Ada yang kemudian dengan fisiknya jadi pemain bola yang kelas dunia. Mungkin dulu ketika sekolah nggak lulus-lulus, nggak naik-naik, secara pikiran dan akal belum tentu punya potensi. Tetapi fisiknya memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemudian secara mental di hati juga harus dioptimalkan. Jadi seorang pemimpin mampu melihat potensi bakat seseorang. Fisiknya harus dioptimalkan, akal dan pikirannya juga harus dioptimalkan. Kemudian mentalnya, hatinya juga harus dioptimalkan. Dan yang terakhir tentang nuraninya, tentang jiwanya. Yang kemudian ini akan menjadi seseorang punya kemampuan yang signifikan dalam kehidupannya. Lalu dia meyakini potensi itu, nah setelah meyakini lalu dia melejit menjadi penerus-penerus perjuangannya. Sehingga pemimpin dapat digenerasikan kepada regenerasi berikutnya. Sehingga bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengoptimalkan potensi tidak hanya manusianya nih Mas Opik. Justru yang kedua ada potensi sumber daya alamnya. Sehingga ada pembangunan ekonomi untuk meningkatkan sisi manusianya. Dan ada pembangunan ekologi untuk mengoptimalkan alamnya. Penggunaan dua kemampuan sumber daya alam ini pasti akan menghasilkan sumber dana. Sehingga seorang pemimpin ketiga hal itu ketika dikelola dengan sangat baik tentu memberikan kontribusi baik kepada daerahnya. Sumber daya manusianya meningkat, sumber daya alamnya terjaga, tetapi kesejahteraannya juga
tercapai. Sehingga seorang pemimpin ketika menjadi dirinya apakah sebagai seorang lurah, bupati, wali kota, bahkan sampai pemimpin yang tertinggi di presiden, seyogyanya mampu mengoptimalkan dua hal tadi. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kemudian keduanya akan meningkatkan perekonomian di daerah itu. Hara. Istimewa sekali Bang Hak. Bang Hak, ini ada pertanyaan nih Bang. Iya. Kita gandrung sekali dapat pemimpin yang sempurna Bang. Iya. Nah, untuk menjadi pemimpin yang ideal itu seperti apa Bang? Disilakan Bang. Baik, kita harus bedakan antara pemimpin dengan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah personnya, individunya. Sementara kepemimpinan adalah perannya. Banyak orang yang menjadi pemimpin tetapi tidak bisa berperan kepemimpinan. Oke? Dan banyak orang yang punya peran-peran kepemimpinan tapi nggak diberi kesempatan sebagai pemimpin. Paham maksudnya ya? Nah, berarti seorang pemimpin yang ideal adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu paling tidak dia bisa mencemerlangkan tadi itu. Karena potensinya adalah bagaimana dia mengangkat derajat manusia. Maka dia harus punya perintis. Jiwa perintisnya harus ada. Mampu merintis hal-hal baru. Ide-idenya baru. Kemudian tidak hanya itu, dia juga harus mampu memberdayakan semua potensi yang ada. Dan yang paling penting, dia harus menjadi panutan. Seorang pemimpin ketika menjadi panutan, maka dia akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya tanpa harus meminta, tanpa harus membayar. Nah, kalau hari ini banyak sekali kita mendapatkan seorang pemimpin hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari yang dipimpinnya, itu harus melakukan sesuatu dalam bentuk rayuan. Sehingga pemimpin bukan lagi berperan menjadi jiwa kepemimpinan, tetapi ada hal-hal individu yang akan dituju. Sehingga layak kemudian kepemimpinan ini menjadi tema yang harus kita bahas. Jangan sampai ketika ada seorang pemimpin dalam individunya tidak bisa memerankan dengan baik. Contoh begini, bahwa ketika seseorang menjadi individunya sebagai Pak Lurah nih, katakan begitu Mas Sofik, maka dia harus hilang individunya. Dan harus muncul lurahnya, gitu. Perannya yang harus muncul. Sementara banyak sekali dalam kepemimpinan yang terjadi saat ini, individunya yang lebih dominan dan perannya yang hilang. Padahal kepemimpinan adalah perannya. Sehingga siapapun dia, bagaimanapun latar belakangnya, ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka jiwa kepemimpinannya yang harusnya bisa tampil lebih baik. Itu. Istimewa sekali Bang Hak, jiwa kepemimpinan yang hebat, dia perannya akan terlihat dan akan didukung oleh rakyat. Kita akan jeda sejenak, tetap di Mireng Midang bareng Bang Hak jadi lebih baik. Terima kasih sahabat-sahabat pemirsa RCTV Langkapadane dan tamu Midang bareng Bang Hak dari kampus CIC Cirebon. Di segmen yang kedua kali ini kita akan berikan kesempatan nih kepada tamu Midang bareng nih Bang pada malam hari ini. Yang bertanya dipersilahkan. Oke, silahkan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Alvin Farel Jisdan dari kampus Universitas Caturistan Cendekia. Saya ingin bertanya Bang, kira-kira tugas pemimpin itu harusnya bagaimana ya Bang? Mungkin itu aja sih Bang. Baik. Nih Bang, tugas pemimpin Bang, seperti apa yang baik Bang? Baik. Nah, pemimpin itu saya harus jelaskan dulu bahwa seorang pemimpin lahir dari panggilan jiwa. Karena banyak orang yang pemimpinnya itu bukan dari panggilan jiwa nih Mas Sofik. Sehingga pencitraannya lebih muncul. Panggilan jiwa tuh begini. Jika ada satu problematika, ada masalah yang terjadi di satu daerah. Kemudian dia melihat dengan bakatnya.
dengan ilmunya, dengan kemampuannya, dan dia merasa bahwa mampu untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, sehingga muncul ide, muncul gagasan, muncul cara-cara dalam pengetahuannya secara keilmuan. Maka ada gairah yang muncul dalam hidupnya. Dalam hatinya ada muncul kegairahan semangat bahwa dia harus tampil untuk membenahi masalah itu. Sehingga disinilah kita sebut namanya panggilan jiwa. Arsiran ini panggilan jiwa, yaitu terdiri dari ketika dia bisa melihat masalah yang ada, dia melihat potensi dan kemampuannya bisa menanggulangi masalah itu, lalu secara keilmuan mumpuni dan tidak salah dan tidak kalah pentingnya, yaitu ada gairah semangat yang terus untuk memacu dirinya bisa menyelesaikan masalah itu. Sehingga ketika pemimpin mampu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat adalah memberikan kontribusi terbaik. Bagaimana masalahnya semakin turun, lalu kontribusi perkembangan pertumbuhan pembangunan semakin naik. Apa yang dilakukan? Sebagaimana yang tadi saya katakan, potensi sumber daya manusianya yang harusnya diangkat, kemudian potensi sumber daya alamnya yang harusnya juga dipelihara. Dua kondisi inilah seorang pemimpin harus bisa mengakomodasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika itu dia berjalan, ada ikigai. Dalam bahasa Jepang namanya ikigai. Ikigai itu dia merasa senang melakukannya, merasa terus bersemangat, tidak akan pernah putus asa. Hingga ketika dia menjadi seorang pemimpin, akan begitu melihat banyak potensi, bukan hanya masalahnya, tapi jawaban solusi dari setiap masalahnya. Kalau pemimpin sebagai seorang panggilan jiwa, maka dia mampu untuk mengakomodasi semua potensi yang ada di daerahnya. Itu Mas Opik. Istimewa sekali Bang Hak. Kita berikan kesempatan kembali untuk tamu midang bareng dari mahasiswa CIC. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shalom Krisviona dari Universitas Caturinsan Cendekia. Ingin bertanya nih Bang, tentang pemimpin ini. Ciri-ciri dari seorang pemimpin hebat nantinya, itu tuh kiprahnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya? Terima kasih. Oke Bang, kepemimpinan hebat sehari-harinya seperti apa Bang? Dipersilahkan Bang. Kepemimpinan itu harus tumbuh dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau pemimpin itu dari dalam keluar, maka dia tumbuh potensinya tadi. Sementara setiap manusia punya potensi kecerdasan, itu ada 4 kecerdasan. Yang pertama ada IQ, intellectual quotient, kecerdasan daya pikirnya. Maka dia suka belajar, suka membaca, tidak berhenti untuk belajar. Bagi mereka yang akan mempersiapkan dirinya di masa depannya sebagai seorang pemimpin, kebutuhan utamanya adalah menambah banyak pengetahuan, sehingga pasti tidak males gitu ya kesehari-hariannya. Yang kedua, secara hatinya itu ada namanya emotional quotient, kepekaan terhadap lingkungan, situasi dan keadaan, sehingga dia pasti akan bertoleransi, menghargai teman-temannya, tidak ada egoisme di dalam dirinya. Ketika berbicara tidak akan dominan, tetapi bagaimana dia bisa memberdayakan, mau mendengarkan. Pemimpin begitu, dari awalnya sudah terbentuk dari dalam dirinya. Dia mendengarkan dan dia mau memahami keadaan lingkungannya, dan ketika dia berbicara, pembicaraannya mudah difahami oleh teman-temannya. Yang ketiga, ada physical quotient, tubuhnya. Tubuhnya juga pasti sehat, tidak akan mungkin dirusak. Nah, pemimpin-pemimpin di masa depan itu akan kelihatan. Dia bisa mengoptimalkan tubuhnya, konsumsi makanannya sehat, olahraganya terjaga. Karena pada prinsipnya fisik ini yang akan nanti bisa digunakan untuk bertindak gitu. Kemudian yang keempat adalah secara spiritual quotient, kecerdasan spiritualnya. Bahwa kepemimpinan tidak hanya bertanggung jawab antara dirinya dengan orang yang dipimpin, tetapi antara dirinya dengan Tuhan. Maka dia akan menjaga semua tindak tanduknya, tidak hanya di depan orang yang dipimpin, bahkan dalam kesendiriannya. Seorang pemimpin kesehari-hariannya menjaga akhlaknya, menjaga etikanya. Karena pada prinsipnya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi coba bayangkan keseharian seorang pemimpin, suka membaca, rajin,
teposoliro, menghargai, empati kepada teman-temannya, menghargai pendapat orang lain, kemudian demokratis, dan dia suka sekali mengumpulkan teman-temannya untuk mengambil opini-opini terbaik, tidak hanya opini dia. Lalu yang terakhir, dia akan mengatakan bahwa semua ini sejatinya bukan antara saya dengan Anda, tetapi antara saya dengan Tuhan. Itu keseharian seorang pemimpin. Hara. Istimewa sekali Bang Hak. Jadi pemimpin yang hebat adalah dia yang intelektualitasnya bagus, spiritualnya bagus, fisiknya bagus, dan emosionalnya juga hebat. Kita break dulu sejenak, tetap di Mireng Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Masih bersama kami di Mireng Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat yang istimewa, di segmen yang ketiga ini kita akan berikan lagi kesempatan kepada tamu Midang bareng Bang Hak pada malam hari ini. Yang bertanya disilahkan, ada? Oke, dipersilahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Primasari Danintias dari Universitas Catur Insan Cendekia. Mau bertanya Bang, sebagai pemimpin yang baik itu pasti selalu aja ada digodai atau diiming-imingi berperilaku yang buruk oleh orang-orang sekitar. Kita sebagai pemimpin yang baik itu menyikapi keadaan seperti itu tuh bagaimana? Seperti itu. Iya. Baik. Jadi ada kontaminasi dari masyarakat, dari orang sekitar Bang. Bagaimana cara menghadapinya? Dipersilahkan Bang. Baik, betul sekali. Kepemimpinan itu diuji. Orang yang memang kualitasnya baik akan terlihat baik ketika dia lakukan pengujian-pengujian. Dan seorang pemimpin akan diuji dengan segala distorsi keburukan lingkungannya. Lalu apabila ia punya prinsip-prinsip dalam kepemimpinan yang dia pegang, itu dia ya, prinsip-prinsip di dalam kepemimpinan yang dia pegang. Keadilan, oke, kejujuran, oke, integritas, tanggung jawab. Ketika selama itu dia menjadi pegangan dalam kepemimpinannya, maka prinsip-prinsipnya lah yang akan melindungi dirinya. Ya, keilmuannya yang akan melindungi dirinya. Potensi yang sesungguhnya, mental dan spiritualnya itu yang akan melindungi dirinya. Sehingga yang muncul bukan sebagaimana gagasan individu, tetapi bagaimana gagasan kepada publik. Karena banyak seorang pemimpin begitu digoda dengan sekelilingnya, yang muncul adalah gagasan kepentingan individunya, egonya. Ketika kita melihat potensi bahwa seharusnya seorang pemimpin melihat kepada umum, ya, kepada publik. Nah, kalau sudah kepada publik akan lenyap kepada ego dirinya. Lalu ketika dia akan harus berhadapan dengan kepentingan publik, maka disinilah ketemu dengan prinsipnya apa saja. Yang pertama prinsip keadilan, tuh, bahwa kepemimpin harus adil. Yang kedua prinsipnya harus untuk kepentingan umum. Selama itu untuk kepentingan umum, maka dia akan upayakan dengan sehebat-hebat tujuan dan maksudnya. Tetapi kalau kemudian bergesekan dengan kepentingan pribadi, maka lenyaplah kepentingan pribadinya. Yang ketiga, harus dengan ilmu, fakta, data. Jangan sampai kemudian dia memutuskan sesuatu tanpa ilmu, fakta, dan data. Akibatnya bisa salah-salah tuh. Nah, ketika di lingkungannya, sekitarnya ada kepentingan-kepentingan golongan, maka dia bisa menghadapi semua distorsi tadi karena dia punya ilmunya, punya fakta dan punya datanya. Jika ia tidak fakta dan data, bisa saja akan mengikuti kepentingan golongan tadi. Yang keempatnya, ini yang kita sebut namanya aturan hukum perundang-undangan. Selama dia tetap dalam koridor aturan yang tepat, maka dia bisa bertindak. Tetapi jika ia tidak lagi berada pada aturan yang tepat, disitulah dia akan bermasalah di kemudian hari. Jadi prinsip-prinsip itulah yang harusnya menjadi pegangan dalam kepemimpinannya, hingga apapun yang distorsi yang muncul di sekitarnya dapat terselamatkan. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Ini kita sampai kepada sesi closing statement nih.
dari awal sampai akhir tentang kepemimpinan. Dipersilahkan Bang Hak. Baik. Nah, pemirsa RCTV Langka Padane dimanapun Anda berada, dan adik-adik dari CIC, kemudian dari IKMI, semoga senantiasa Allah perkenankan bertambah wawasan dan pengetahuannya. Jadi kepemimpinan itu pada prinsipnya adalah bagaimana kemampuan kita mengoptimalkan semua sumber daya manusianya. Dan kita sudah sangat paham tadi bahwa sumber daya manusia itu ada 4, yaitu intelektualitasnya, kemudian emosionalnya, kemudian fisiklinya, dan yang keempat adalah secara spiritualitasnya. Sehingga ketika pemimpin mampu mengoptimalkan dirinya, maka kepemimpinannya mulai muncul gitu. Jadi jangan sampai dia tidak bisa mengendalikan diri dan kemudian dia berupaya untuk mengendalikan orang lain. Nggak bisa. Harusnya seorang pemimpin itu pertama kali adalah dia mengoptimalkan dirinya. Semua 4 kecerdasan tadi dia sudah bagus penanganannya, kendali dirinya sudah bisa, dia sudah bisa menjadi pemimpin bagi dirinya. Maka kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyatihi. Setiap Anda pribadi adalah pemimpin yang kelak akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan Anda secara pribadi. Setelah dia mampu menjadi seorang pemimpin di dalam individunya, maka kemudian dia tampil sepertinya menjadi panutan. Semua perbuatannya baik. Orang senang kepada dia, maka dia akan mendapatkan follower, ada pengikut. Kemudian tugas berikutnya dia akan menjadi perintis karena gagasan, idenya menjadi solusi bagi semua masalah yang ada di lingkungannya. Sehingga ketika rintisan idenya itu akan dijalankan, ia harus menyelaraskan dengan semua yang ada, nggak bisa sendirian. Dia harus selaraskan dengan lembaga, dengan temannya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga di dalam ide dan gagasannya ini tidak hanya dia yang bertanggung jawab, tetapi orang-orang yang ikut di dalamnya. Kemudian tidak hanya itu, dia juga memberdayakan. Dia mau mendengarkan orang-orang di sekitarnya. Hingga menjadi seorang pemimpin memang butuh figur yang tepat di dalam dirinya. Ketika seorang pemimpin tidak muncul dari dalam dirinya kemampuan untuk bisa mengendalikan diri, mengoptimalkan dirinya, maka tidak akan mungkin dia bisa mampu mengendalikan lingkungan ataupun mengoptimalkan lingkungannya. Jadi pemimpin adalah bagaimana ketika Anda tampil sebagai individu yang bisa Anda bina, lalu tampil sebagai seorang yang bisa layak untuk menjadi contoh, teladan, menjadi panutan, yang kedua menjadi perintis, yang ketiga menjadi penyelaras atas ide-idenya, dan yang keempat dia bisa memberdayakan semua potensi yang ada. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Jadi pemimpin yang terbaik adalah dia juga adil, dia taat aturan, dia juga punya ide dan gagasan yang cemerlang untuk pembangunan di sekitarnya. Tibalah Bang kita di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih sekali yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya atas ilmu yang sangat bermanfaat yang sudah Bang Hak sampaikan. Terima kasih dan apresiasi juga setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat dari kampus CIC dan sahabat dari IKMI. Kita akan kembali di minggu depan, di hari Minggu jam 19.30. Jangan lupa follow akun media sosial kami di bawah ini dan terus saksikan Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik.